Halo, berjumpa kembali dengan Dr. Andri di sini. Kita mau berbicara tentang hal yang saya sudah sekian lama tekuni, hampir 20 tahun, yaitu somatic anxiety atau istilahnya psikosomatik, ya. Jadi teman-teman mungkin tahu bahwa dalam YouTube channel saya ini, Andri Psikosomatik, itu banyak dibahas tentang masalah gangguan kecemasan, gejala-gejala psikosomatik yang berhubungan dengan kondisi gangguan kejiwaan lainnya. Nah, ini saya mau memberikan update perkembangan terkait dengan apa yang kita sebut sebagai gejala psikosomatik itu. Jadi, selain psikosomatik, teman-teman di dalam googling juga mungkin bisa menemukan istilah somatic anxiety, ya. Dan somatic anxiety ini sebenarnya adalah istilah yang merujuk pada suatu kondisi gejala fisik yang diakibatkan oleh kecemasan atau anxiety. Dan tentunya kita sudah bertahun-tahun ya membahas hal ini. Di antaranya gejala yang paling sering muncul terkait dengan sistem gastrointestinal atau gejala-gejala yang terkait dengan lambung dan pencernaan. Kemudian juga gejala yang berkaitan dengan sistem kardiovaskular, yaitu dengan jantung dan pembuluh darah. Kemudian adalah sistem respiratori atau pernafasan. Kemudian muskuloskeletal atau sistem yang berkaitan dengan otot dan tulang. Endokrin sistem, yaitu yang berkaitan dengan hormonal, termasuk dalam hal ini adalah tiroid dan pankreas, di mana yang dikaitkan dengan gangguan dalam gula, ya, produksi gula yang berhubungan dengan penyakit diabetes mellitus. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan skin atau kulit, ya, dan penyakit yang berkaitan dengan autoimun. Nah, mungkin yang sering kita bahas itu kan 3 organ besar, yaitu jantung, lambung, dan paru-paru. Kita akan melihat bahwa perspektif pada kondisi somatic anxiety, sebenarnya kita tahu bahwa kondisi gangguan yang mengalami kecemasan itu bisa saja semua orang. Jadi bukan cuma teman-teman yang saat ini lagi dalam pengobatan psikiater nih, tapi semua orang bisa. Saya pernah memberikan suatu video kepada teman-teman yang berkaitan bagaimana membedakan gejala psikosomatik yang akut, yang baru saja terjadi, dan psikosomatik kronis atau psikosomatik yang lama atau panjang kejadiannya. Kalau kita lihat psikosomatik akut atau gejala somatic anxiety yang akut itu sering terjadi pada saat kita dalam kondisi yang sehari-hari. Kita mau ketemu sama orang yang penting, kita mau presentasi di depan orang-orang, di depan bos, di depan teman, guru, ya. Kemudian juga pada saat kita melakukan aktivitas yang baru, mungkin kita lakukan. Sebelumnya nggak pernah nih, tiba-tiba kita melakukan. Jadi agak deg-degan gitu ya. Atau rasanya perut nggak enak, kayak gitu. Bolak-balik ke kamar mandi, ingin kencing. Itu segala sesuatu yang berkaitan dengan yang namanya somatic anxiety atau gejala fisik akibat cemas gitu. Dan ini bukanlah sesuatu yang luar biasa, ini satu hal yang biasa. Nah, menjadi menarik adalah ketika kita melihat gejala somatic anxiety ini kemudian menjadi kronis atau berkepanjangan. Yang tadinya hanya berkaitan dengan situasi tertentu, tapi ini tidak ada situasi tertentu, dia terus-terusan berlanjut. Ya, contohnya adalah pada kasus-kasus gangguan kecemasan menyeluruh, di mana pasiennya itu mengalami gejala-gejala fisik yang berulang, ya, bolak-balik ke rumah sakit, ngecek ini, ngecek itu, gitu ya. Tapi ternyata dasarnya itu tidak ada gejala yang terkait dengan lambungnya, jantungnya, paru-parunya. Ketika diperiksa tidak mengalami suatu masalah. Dan ini yang penting untuk diperhatikan sama teman-teman.
bagaimana situasi kondisi sakit seperti ini harus segera mendapatkan pertolongan seorang dokter spesialis kedokteran jiwa. Mengapa? Karena dokter spesialis kedokteran jiwa adalah spesialisasi yang khusus membahas kasus-kasus terkait dengan peran dari kondisi stres terkait dengan fungsi tubuh itu sendiri. Pendekatannya mind and body interaction, biologi, psikologi, sosial. Jadi kalau kita bicara tentang konteks pengobatannya sendiri, perlu kita perhatikan sisi biologinya, kita perlu perhatikan sisi psikologinya, dan sosialnya. Kalau dalam pengalaman praktik saya, teman-teman, pasien-pasien yang pernah berkunjung dan berkonsultasi, pasti saya sudah pernah berkali-kali mengatakan, kalau untuk urusan gejala, itu bisa segera sembuh. Berikan saya waktu 1-2 minggu, gejala yang dialami secara psikosomatik itu, secara social anxiety itu, bisa berkurang bahkan hilang sama sekali. Dan sudah beberapa pasien juga punya buktinya itu ya di praktek. Tapi saya tidak bisa menjamin kalau itu kambuh lagi. Ya, kambuhan itu. Kenapa? Karena kalau soal mengobati gejalanya saja tidak terlalu sulit karena memang ada petunjuk pelaksanaan pengobatannya. Ada guidelines baik dari Indonesia maupun dari luar. Ya, baik dari pengalaman praktek yang sudah begitu lama, saya sudah bisa melihat banyaknya pasien-pasien psikosomatik yang datang. Yang susah itu adalah bagaimana mencegah jangan sampai balik lagi. Sehingga tidak heran, pasien itu sering datang bolak-balik. Udah baik nih setahun tidak minum obat, dia datang lagi. Kenapa dia bisa datang lagi? Karena kondisi kecemasannya terpicu kembali oleh sesuatu yang belum bisa diadaptasi oleh orang tersebut. Jadi mungkin dia mendapatkan sesuatu tantangan kehidupan yang baru. Atau dia mungkin menjalani suatu hal yang baru yang belum dia bisa segera adaptasi. Dan itu wajar kalau terjadi sesuatu yang berkaitan dengan pola adaptasi tersebut. Namun mungkin teman-teman kesel kan, kenapa dia berulang lagi sih? Ya, ini kayaknya penyakit saya jadi ketergantungan obat. Jangan salah tangkap. Teman-teman itu bukan ketergantungan obat, tapi sebenarnya memang punya masalah tersebut. Secara biologis itu ada namanya genetic factors atau faktor genetik yang menyebabkan teman-teman lebih rentan daripada orang lain mengalami gangguan cemas. Kedua, secara psikologi mungkin pola adaptasi yang dipakai oleh teman-teman tidak bekerja saat itu kondisinya datang, stres baru yang datang. Tapi kemudian harus belajar dan kadang-kadang belajar itu kan nggak cepat. Ya, mungkin teman-teman udah usianya 40-50 tahun sehingga mau belajar agak sulit. Kalau yang masih muda aja kadang-kadang males, apalagi yang udah usia segitu. Ini yang menyebabkan hambatan pada proses penyembuhan. Kemudian, aspek lainnya adalah sosial. Terkadang kita tidak bisa pungkiri hidup kita tidak terlalu beruntung berada pada situasi sosial yang sulit. Berada pada situasi interaksi personal yang tidak baik, tidak mudah. Misalnya, punya pasangan yang tidak bagus atau tidak oke, baik perempuan maupun laki. Ya, kita sudah berjodoh dengan dia, tapi kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kita, kok dia berubah, atau mungkin kitanya juga berubah, sehingga pasangan kita ikut berubah. Dan kita sulit beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Ya, jadi nggak heran itu banyak orang bisa disebabkan faktor-faktor perceraian, segala macam, menjadi salah satu masalah yang sering kita temukan. Jadi kalau demikian teman-teman, begitu banyaknya faktor yang mempengaruhi, bukan cuma sekedar obat. Jadi saya suka bilang ya sama pasien saya, jangan cuma mikirnya obat terus. Ya, obat lagi. Dok, aduh kalau dokter sakit kayak kemarin 2 minggu, saya pusing dok, kenapa? Obat saya udah mau habis. Obat itu hanya sebagian kecil aja. Dia punya fungsi membantu stabilitas segera.
Nah, kenapa jadinya banyak orang ketergantungan obat itu? Karena dia nggak punya cara lain. Dia belum siap melakukan hal-hal yang berkaitan dengan faktor psikologis. Mungkin dia juga males. Mungkin lingkungan sosialnya susah berubah. Jadi, mau nggak mau dia makan obat. Karena apa? Supaya dia bisa berfungsi dengan baik sehari-hari. Salahkah itu? Tidak. Saya nggak bilang salah. Karena memang ada beberapa pasien saya yang seperti itu. Saya sudah 16 tahun berpraktek. Ya. Dan ada beberapa pasien yang lebih dari 10 tahun dia menggunakan obat. Walaupun mungkin tidak terus-menerus. Kadang-kadang dia bisa stop 1-2 tahun, dia kemudian berulang lagi. Jadi itu adalah hal yang biasa. Ya, saya walaupun mungkin pengalamannya baru 16 tahun, total 20 tahun saya menangani pasien-pasien psikiatri, itu fokus saya di dalam 16 tahun terakhir ini ke bidang psikosomatik dan gangguan cemas. Sudah sering sekali menemukan pasien-pasien seperti itu. Berulang, bolak-balik. Pengen coba cara yang lain. Ya. Pengen menggunakan teknik inilah, hipnoterapi lah, teknik macam-macam. Tapi sebenarnya fokus utamanya bukan itu, teman-teman. Tapi memperbaiki kondisi diri dan kemampuan adaptasinya. Itu yang harus diperhatikan sama teman-teman semuanya. Oke? Mudah-mudahan pengingat kita ini di jelang kita sudah mau tahun 2025 ya, nggak lama lagi ya. Dan pemerintahan Bapak Presiden Prabowo akan segera tahun ini di Oktober nanti. Mudah-mudahan semuanya lancar, teman-teman juga semakin sehat, siap berjuang, dan kalau lagi makan obat mudah-mudahan segera lepas supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau kasus-kasus gangguan anxiety atau cemas itu psikosomatik terutama, itu sebenarnya bisa lepas obat. Tinggal tergantung teman-teman mau melakukannya atau tidak, mau mengusahakan lebih atau tidak. Mudah-mudahan teman-teman bersedia. Kita sehat bersama, semuanya mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.